Oh iya Sam, kemarin itu kalian sempat ini tuh apa? Ikut kegiatan, ikut kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan anak, perempuan. Aduh, kalau sorry nih, maksudnya kalau soal kegiatan mengenai anak, perempuan, dengan pendidikan banyak. Pokoknya spesifiknya apa? Mungkin yang dengar yang saya ikut ini apa begitu? Kemarin kan kita sama-sama tuh, kita sama-sama. Sam orang kan ikut di bagian UNICEF ya, tidak salah. Yang kegiatannya ini, Kegiatan yang kemarin nih, Papua iya, Model United United Nations. Oh, iya, iya, iya. Ayo, jadi kegiatannya tuh kegiatan Papua Model Unit Nation sebenarnya, cuman bukan bukan soal pendidikan, bukan soal anak dan bukan soal perempuan, tapi memang mengenai itu simulasi sidang PBB, praktik-praktik Oh, diplomasi, praktik-praktik iya, diplomasi ya. praktik-praktik diplomasi, terus praktik-praktik itu cara bangun hubungan dengan apa negara-negara lain dalam arti bilateral maupun multilateral toh. Itu yang kemarin kita sama-sama kemarin tuh. Berarti ditekankan di situ ya, selain praktek-praktek apa bilateral maupun Multilateral. multilateral Iya. ya kan, tetap kan kita pasti mempersiapkan sesuatu kan. Mempersiapkan sesuatu. Untuk membangun diplomasi itu apa yang harus kita siapkan? Nah, kemarin tuh kegiatannya sebenarnya bagus. Bagus untuk mentraining ini. Untuk ini media trainingnya anak-anak muda untuk persiapan ke sana, ke area situ, ke diplomasi apa segala macam. Hanya saja masalahnya kemarin itu outputnya tidak ada. Kelemahan ini kegiatan kemarin. Nah, kelebihannya kita betul-betul praktek. Di sana kita kenal betul bagaimana ini negara maju mempengaruhi negara berkembang tuh untuk bangun ini sebuah hubungan tuh, walaupun berlandaskan isu-isu tadi, isu-isu pendidikan, isu-isu lingkungan, yang ujungnya dengan UNICEF itu. Kalau di UNICEF kan ini kajiannya kan atau fokus dan orientasinya kan ke anak sebenarnya. Nah, kita kemarin saya ditempatkan di situ. Panitia tetap tempatkan saya di UNICEF, peserta UNICEF. Jadi kita bahas soal anak, cuman spesifiknya lebih ke pendidikan. Hak anak kan salah satunya itu juga. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Berarti ada outputnya dong. Outputnya ya memang jelas. Outputnya tadi kita dapat manfaat dari kegiatan Papua Model United Nations tadi. Cuman maksudnya karena apa yang kita hasilkan atau apa yang kita sumbangkan itu karena memang betul-betul dalam Papua Model United Nations itu memang walaupun cuma simulasi, tapi ada ide-ide yang kita kuras di situ, pemikiran kita kuras di situ. Makanya sayang sekali kalau kita punya ide cukup di situ saja. Oh, berarti begini, yang tepatnya itu apa? Tadi kan saya sempat sampaikan outputnya tuh. Outputnya itu memang pasti tetap ada. Iya. Outputnya tetap ada. Dengan sifatnya lebih kepada sebatas pengetahuan, sebatas pengetahuan dan untuk konsumsi kita. Iya. Itu mungkin yang dimaksudkan oleh Sam. Yang saya tangkap, yang Sam sampaikan ini, output yang Sam harapkan ini. Ya, yang saya harapkan. Isu ini nih, tindak lanjutnya itu apa gitu? Iya. Tindak lanjutnya apa? Nah, panitia juga memang, karena memang bagi saya panitia harus melihat hal itu, atau penyelenggara maupun pelaksana lah memang harus melihat hal itu, karena memang
peserta-peserta walaupun ada satu dua yang memang diam, ya diamnya itu kita tidak tahu apa karena alasan tertentu yang menyebabkan orang diam ikut-ikut saja. Tapi ada juga yang antusias betul untuk ikut ini kegiatan ini. Nah itu yang apa istilahnya apa ya, merangsang teman-teman ini, teman-teman satu dua yang bicara ini, yang menguras untuk ini, kuras dong punya ide untuk bangun hubungan bilateral ataupun multilateral nanti dalam ini sidang PBB kita bahas satu isu, ataupun dalam UNICEF tadi kita bahas ini satu isu dalam kerangka working paper. Working paper itu tuh nanti hasilnya kan ada draft resolution. Nah draft resolution itu yang bikin teman-teman ini kuras ide, kuras gagasan. Sayang sekali itu output yang saya maksud tadi. Kalau tidak salah tidak mencapai titik temu ya dalam draft resolusi Iya. councilnya kalian. Nah jadi itu ceritanya di UNICEF itu memang kenapa sampai draft resolusinya gagal semua, tidak ada yang tembus, tidak disetujui oleh HCR atau apa majelis dewan lah, dewan Itu eksekutif karena lah. tidak memenuhi syarat kan? Iya, tidak memenuhi syarat dalam arti gugur ketika voting. Apakah solusi ini tepat atau tidak dengan masalah yang ini kita bahas. Oh, berarti dinamika soal pandangan ya dalam pendapat. Terkait itu sih kalau yang saya perhatikan, yang seperti sudah disampaikan oleh Sam tadi, tidak mencapai sampai di tahap draft resolusi itu. Nah, ini sebenarnya dia sederhana saja. Perbedaan pandangan itu bagus untuk mengelola. Akan tetapi perbedaan pandangan itu dikelola dengan baik sehingga menjadi suatu titik temu. Nah, ini kan kita belajar dari hal-hal kecil. Ya. Nilai positifnya yang saya tangkap, yang saya sampaikan ini bagus sekali. Kita sudah dilatih untuk bagaimana mengelola perbedaan pandangan. Tinggal dipoles lagi ini soal mengelola emosional kita. Emosional juga perlu. Ego. Dalam hal ini ego. Selama kita memilih perbedaan itu bagus. Yang pada intinya diperkuat dengan landasan. Iya. Memang betul bahwa ini masalah ego, masalah emosional memang harus dikelola, harus dimanajemen juga dua instrumen ini, karena ya memang ini kita dalam tahap simulasi kemarin yang saya lihat adalah bahwa memang ada teman-teman yang memang pada alurnya mereka memainkan ini peran geopolitik. Tapi tertarik geopolitik, tapi ada satu dua teman yang termasuk saya sendiri, kita punya pandangan bahwa geopolitik itu yang justru melanggar hak-hak asasi manusia sendiri. Nah jadi kita berbicara itu pakai landasan hukum, bahwa karena negara-negara ini dalam hubungan multilateral ini semua kan equal, sama derajatnya kan dalam hubungan multilateral, karena sebagai subjek hukum internasional. Jadi tidak ada alasan negara maju mau mendorong ini negara berkembang untuk maju atau untuk menangani masalah-masalah yang ada di negara berkembang itu sendiri. Sehingga dalam ini penyusunan draft resolution itu kan solusinya itu kan disponsori oleh negara-negara maju pada umumnya dalam permainan geopolitik kan begitu. Ada beberapa teman yang ada beberapa negara, contoh ada Amerika, ada Cina, terus kemudian ada Uni Emirat Arab. Itu kan negara maju, ketiganya itu kan negara maju yang mensponsori draft resolusi 1.1 di kegiatan UNICEF kemarin, Papua Model United Nations. Terus kemudian ada Irlandia, dari pihak lain ada Islandia,
Belgia sama Islandia. 3 negara tuh. Lalu kemudian posisinya saya sebagai negara berkembang, Somalia sebagai negara berkembang, lemah sebagai sponsor. Somalia, Iya. Nigeria kemudian didukung oleh satu saja negara maju. Oh, di situ ada Austria, Nigeria sama Somalia yang menjadi sponsor atas draft resolusinya blok kita. Di situ lumayan negara anggota, negara pendukungnya banyak. Ada sekitar mungkin 20 di situ. Berarti gini, terkait kegiatan seperti ini ya, ini nilai yang dapat kita ambil. Iya, kan? iya, iya. Menurut Sam itu kira-kira apa sih yang dapat dipetik? Begini, pelajaran penting yang saya dapat dari sini, guys. Yang saya dapat dari kegiatan Papua Model United Nations adalah pertama, satu, saya tidak mau menghina saya punya diri sendiri, dalam artian bahwa saya organisator di Ormawa, saya organisator. Lalu banyak teman-teman juga yang sudah kenal kita sebagai ya teman-teman yang mampu untuk berpikir tentang masalah ini. Tapi kemudian ketika berada dalam satu kegiatan dengan anak-anak yang teman-teman yang memang masih, mohon maaf, mungkin masih bocah-bocah ini, tapi di situ apa ya, memang waktu awal ikut kegiatan saya sempat punya ego, ini anak-anak kecil masa saya sederhana dengan mereka di kegiatan ini, kan tidak mungkin. Tapi karena ini materi baru, ini ya lumayan berbobot materinya, materi baru dalam kegiatan ini, jadi mau tidak mau saya harus terjun untuk ikut. Bahkan saya cukup antusias kemarin. Nah, dari situ kesannya adalah bahwa ketika saya ikut ini betul-betul istilahnya apa ya, dalam kode etik biasanya kita tidak boleh menegur orang yang, kebiasaan kode etik kita tidak boleh menegur orang yang lebih tua daripada kita, orang tua lah istilahnya. Tapi kemudian dalam forum anak-anak SMA ini mampu mengkritik saya sebagai negara berkembang tadi. Mereka mengemas itu pemikiran mereka dalam konteks hubungan diplomasi tadi untuk mengkritik gagasan-gagasannya Somalia. Nah, di situ ya saya anggap saya sendiri di situ sebagai orang yang paling tua di situ. Tapi kemudian saya dikritik oleh anak-anak kecil ini dan saya terima-terima saja, dan itu logis kritikan. Berarti bagus ya kegiatannya. Bagus. Tanpa memandang kita dari mana, Iya. dan backgroundnya apa, ya. Dengan menerapkan bahwa semua orang yang ada di situ, kita sama-sama dalam proses belajar. Dan ini juga tantangan untuk kita. Tantangan. Iya kan? Tantangan. Untuk ya berdasarkan apa yang saya sampaikan kan, ini kan menjadi tantangan untuk kita dalam mengelola perbedaan pandangan kan, perbedaan pandangan, terus bagaimana mengatur komunikasi, bagaimana metodenya. Iya. Karena dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, apa yang mungkin pengaruh gagasan seseorang, latar belakang lingkungan mungkin. Tapi kemudian dalam satu forum teman-teman bisa maksimalkan daya pikirnya untuk ini. Kita dilatih, kita dituntut untuk profesional. Ya. Yang saya juga sempat refleksikan apa yang disampaikan oleh Sam barusan, itu kan melatih kita untuk menghilangkan ego. Ya, tanpa memandang, wah saya ini sudah segini, saya ini sudah segitu, ngapain saya harus mengikuti proses kayak begini. Iya. Itu nilai plusnya kan di situ. Nilai plusnya itu kita dilatih untuk tidak memandang ego, bahwa soal belajar itu kan bukan soal tua muda. Tapi ketika ada yang ingin mengikuti proses itu, tidak menjadi masalah, kita sama-sama belajar. Selagi sama-sama pemikiran itu sama-sama bekerja, pemikiran itu kan tidak pakai terminologinya, bukan gagasan yang bagus, gagasan yang positif itu datang dari orang-orang tua atau orang-orang muda, kan terminologinya bukan di usia kan, gagasan
yang positif, negatif, atau ide yang baik, ide yang buruk. Solusi itu kan datang bukan dari masalah usia, tapi masalah cara mengasah pikiran, daya pikir kan. Ya bagus sih kalau untuk misalnya kan kalau kita lihat pakai berdasarkan tingkatan kan, Iya, iya. oh ini ada kalangan mahasiswa, ada pemuda, Iya, ada iya. SMA. Ada SMA. Ya kita ini kan gabungan, kalau di generalisasikan Iya, iya, iya. kita masuk dalam kelompok pemuda ya, tanpa Kelompok memandang pemuda. statusmu sebagai apa, Oh, iya, iya, iya. ya kan? Betul, betul, Statusmu betul. siapa, intinya kita mengikuti proses belajarnya dengan baik, Dengan baik, ya, ya. dengan melatih kita untuk mengelola perbedaan Mengelola pandangan itu, ya dalam satu kelompok. bagaimana mengatur komunikasi yang baik. Memang komunikasi juga bagi saya dalam satu kelompok itu yang dimana isinya itu manusia-manusia atau anggota-anggota yang datang, individu yang datang dari latar belakang yang beda-beda, itu memang untuk dia jadi kompak, untuk jadi solid itu kuncinya di komunikasi. Kuncinya di komunikasi, komunikasi yang baik, komunikasi yang positif, yang kira-kira bisa mengarahkan kita ke kekompakan tadi. Kira-kira apa pesan dan kesan ya yang ingin Sam sampaikan terkait kegiatan kemarin? Mungkin kedepannya kita bikin apa atau apa? Sebenarnya kalau kesannya sih memang Papua Model United Nations luar biasa memang luar biasa, walaupun sebenarnya sampai sekarang ini saya masih, sampai oras ini saya masih belum tahu latar belakang, karena memang saya tidur kemarin pas acara pembukaan, bahkan penutupan juga saya tidur. Saya belum tahu latar belakang terbentuknya kegiatan ini, terselenggaranya, direncanakan karena apa sih kalau macam, terus kemudian penyelenggaranya sebenarnya siapa. Kalau pelaksananya ya teman-teman panitia kemarin, cuman penyelenggaranya siapa yang menggagaskan Papua Model United Nations ini sendiri, saya kemarin kurang perhatikan, jadi saya tidak sempat menangkap hal itu. Tapi kalau untuk pesan ya, kalau untuk Papua Model Nation sebenarnya bisa ya, bukan sebenarnya bisa, tapi harusnya bisa ya, harusnya bisa manusia atau teman-teman ini, kita yang kecil-kecil yang turut mengikuti simulasi ini, harusnya ide kita ada sampai ke meja UNICEF juga. Karena pertama, teman-teman begitu ikut Model United Nations, terus kemudian membahas isu dalam UNICEF ataupun UNEP ataupun WHO dan lain-lain, itu teman-teman itu betul-betul ini menjiwai perannya sebagai ini diplomasi. Kemarin saya dapatkan begitu. Memang saya sendiri, saya jujur bahwa saya kemarin tidak belajar sama sekali tentang Somalia, tapi ada teman-teman yang betul-betul mengkaji. Saya di sini sebagai diplomat Arab Saudi seperti apa, teman-teman itu belajar itu, mendalami, menjiwai malahan. Nah, jadi bagi saya memang kalau pesan saya untuk Model United Nations, bagusnya sebenarnya draft resolution ini dia harus sampai ke mejanya UNICEF atau organisasi apapun itu di PBB. Karena harapannya ini apa yang dibahas ini sampai kepada iya UNICEF. Ya, karena teman-teman di sini sudah mengidentifikasi masalah yang ada di daerah-daerahnya sebelum UNICEF turun ke daerah-daerah mereka, gitu. Kira-kira itu sih, itu yang saya harapkan dari Papua Model United Nations. Itu kira-kira yang saya harapkan. Berarti Papua Model United Nation ini luar biasa ya. Luar biasa. Proses. Iya. Menjalani prosesnya. Luar biasa. Tinggal yang menjadi harapannya Sam itu semoga apa yang semoga diperdebatkan oleh teman-teman ini sampai
kepada Iya, karena pihak UNICEF gitu. iya, karena kemarin saya coba searching, bukan searching tapi sempat karena saya follow akun Instagramnya Papua Model United Nations, kan dapat rekomendasi dari Instagram. Ada akunnya model internasional model United Nations, dalam arti bahwa model United Nations ini dia tidak hanya di daerah-daerah provinsi seperti yang ada di Indonesia, tapi dia juga ada di tahap internasional. Nah, bagaimana kalau isu yang mereka bahas ini jadi sebatas kegiatan itu saja? Nah, itu kan kasihan. Ya boleh lah untuk daerah provinsi sekelas Papua Model Nations kemarin, boleh sebatas draft resolution kemudian berhenti di tangan panitia. Tapi bagaimana dengan teman-teman di International Model United Nations? Nah, kayak begitu yang harusnya sampai ke. Oke, terima kasih Sam. Sama-sama, guys. Nanti lain kali baru kita bahas lagi ya. Bisa. Terima kasih banyak, guys.